Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali menyapa teman-teman semuanya karyawan Grand Corporation di pagi hari ini. Ini adalah pertemuan yang ke-8 ya. Tidak terasa sudah 2 bulan ya, berarti Mas Didit ya. Selama 2 bulan ini, eh, kira-kira ada manfaat nggak adanya kajian ini? Ada ya? Ada. Saya pun merasakan ada manfaat untuk saya pribadi. Apa manfaatnya? Saya banyak belajar juga, ya, banyak belajar untuk menaikkan level agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik di dunia wal akhirah. Khususnya juga untuk teman-teman semuanya, pengelola ya, sekaligus owner ya, Mas Didit dan keluarga. Semoga ada keberkahan di selenggarakannya forum ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah terbaik kita, Nabi yang kita cintai. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah ya. Kemarin hari Selasa saya sakit, tapi saya berharap semoga sakitnya nggak sampai hari Jumat. Karena kalau sampai hari Jumat saya nggak bisa punya kesempatan bertemu dengan panjenengan. Dan Allah mengizinkan sakitnya cuma sehari. Alhamdulillah. Jadi setelah istirahat dikeroin sama istri, kemudian dipijat, ya, nggak ada obat kimia, nggak ada, cuma disuruh minum wedang, bukan wedang cor ya. Kalau wedang cor itu konsumsi teman-teman yang lagi pengen duduk-duduk santai di mana gitu ya. Wedang kayak mirip wedang uwo, ya, ada kayu manisnya, ada jahenya, ada kunyitnya. Nggak tahu istri punya ramuan sendiri, diminum kok tambah seger. Alhamdulillah, sehari istirahat sudah bisa pulih kembali. Makanya saya bisa menyiapkan materi ini untuk panjenengan. Judulnya The Next Level. Jadi menaikkan level kita secara individu, sebagai hamba Allah agar bisa bermanfaat ke depannya untuk dunia kita maupun lebih-lebih untuk akhirat kita. Masih semangat ikut forum ini? Oke, masih semangat ya. Oke. Mungkin aktivitas pagi kalau ada yang berhalangan hadir, misalkan ada kebiasaan untuk mengantarkan istri dan anak di pagi hari, misalkan istrinya belanja, anaknya ke sekolah, nggak apa-apa ya. Terlambat pun silakan konfirmasi ke Mas Didit. Ya, insya Allah diizinkan. Karena memang pagi-pagi biasanya ternak teri ya, ngantar anak dan ngantar istri. Ya, itu yang punya. Nggak punya Ustadz masih jomblo, berarti langsung menuju ke sini aja nggak apa-apa ya. Insya Allah saya terbiasa disiplin. Kalau sudah janjiannya jam berapa, saya harus datang sebelum itu. Biasanya gitu. Mulainya jam berapa urusan nanti. Yang penting saya harus standby. Ya, saya harus standby karena saya selalu menghargai waktu. Saya selalu menghargai waktu. Makanya kalau bisa saya nggak boleh terlambat walaupun 1 menit saja. Makanya saya itu ketika sampai di sini saya selalu ngeliat jam. 6:59. Berarti saya 1 menit sebelum jam 7. Ya, ini sebagai bentuk komitmen agar kita bisa memperbaiki diri dari hal yang paling kecil, yaitu menghargai waktu. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas the next level ya untuk diri kita, termasuk untuk perusahaan ini. Bagaimana caranya agar kita bisa menaikkan satu tingkat level lebih baik daripada sebelumnya. Level apa yang harus kita naikkan? Semuanya akan terungkap dalam materi ini. Tetap stay tune di Zoom ya untuk peserta yang ada di sini di Zoom ya. Untuk peserta yang ada di sini ini tetap fokus walaupun rule-nya tadi nggak dibacakan Mas Rijus ya, langsung aja Mas Rijus. Ya. Rule-nya tetap teman-teman sekalian, seperti biasa, tapi mudah-mudahan boleh ya, ada feedback, ada interaktif boleh. Di tengah, di akhir juga boleh ya. Jika saya bisa jawab, insya Allah saya langsung jawab. Jika nggak bisa, kita tunda untuk pertemuan selanjutnya. Siap mengikuti materi ini? Siap. Baik, teman-teman sekalian, ini sudah terhubung masnya ya? Oke.
Kalau macet minta tolong langsung dibantu ya. Oke, coba next. Oke. Baik teman-teman sekalian, di sini ada sebuah permisalan yang saya gambarkan berkaitan dengan your life. Apa itu your life? Kehidupanmu, ya. Berarti kehidupan untuk kita semuanya, teman-teman sekalian. Di sini ada dua lingkaran, ya. Saya yakin teman-teman semuanya itu punya harapan di masa yang akan datang. Betul nggak kira-kira? Mas Guntur punya harapan di masa depan. Oh iya, Mas Rijus punya. Mas Ayus kok nggak pernah kelihatan ini? Muncul di awal-awal tapi belum datang. Oh mungkin ada keperluan. Jadi kita soalnya hafalnya Mas Ayus, Mas Rijus, Mas Guntur. Saya belum hafal yang lainnya, makanya mau saya panggil nggak tahu namanya. Baik, nanti apa? Berarti nanti saya butuh list nama-nama. Biar sewaktu-waktu saya panggil namanya. Nama-nama pesertanya. Baik teman-teman sekalian, di sini ada dua lingkaran. Kita sebagai seorang manusia itu normalnya punya harapan ke depan. Ya, masa kita mau diapakan? Saya katakan masa depan itu desired states, kondisi yang ingin kita harapkan ke depannya. Kondisi apa yang kita harapkan? Kondisi yang ideal menurut tolak ukur pribadi. Saya yakin kondisi ideal seseorang itu beda-beda. Betul nggak kira-kira? Coba, saya karena nggak hafal nama, berarti saya harus tunjuk. Mas yang pakai baju merah siapa namanya? Mas Dion. Kalau seandainya saya tanya ke Mas Dion, usianya berapa Mas Dion? 21. Berarti nggak beda jauh dengan saya ya. Dulu. Kalau sekarang jauh. Jauh. Kalau dulu nggak beda jauh sama saya. Ya. Mas Dion, di share stage, saya yakin Mas Dion itu punya harapan ideal ke depannya. Kalau boleh sebutkan satu aja, yang detail, harapannya Mas Dion beberapa tahun ke depan itu seperti apa? Satu aja. Apapun. Kamu? Ini, tunggu dulu. Kenapa Mas Dion kok bisa pengen ketemu ibu? Emang ibunya di berapa lama nggak ketemu? 3 tahunan. Berarti 3 tahunan nggak ketemu. Mas Dion kerja di sini, ibu di Bali. Rindunya sangat mendalam. Oke, Insya Allah. Target kapan mau ketemu ibu? Ya, saya doakan semoga harapannya dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak, makanya saya kaget. Kok pengen ketemu ibu? Saya pikir ibunya ke luar negeri gitu lah. Jadinya ternyata di Bali. Iya, kalau jangkauannya Bali, semoga Allah memudahkan ketemunya dengan Mas Dion. Betul. Surganya seorang anak laki-laki itu ada di bawah telapak kaki ibu. Sekalipun dia menikah, istrinya tidak bisa menggantikan peran ibu. Ya, terima kasih Mas Dion. Saya tanya kepada yang baru datang, Mas yang pakai kopiah. Nah, menarik perhatian soalnya baru gitu ya. Mas, ini berkaitan dengan your life, kehidupan panjenengan. Kita sekarang berada di desired state, yaitu mengungkap harapan ideal yang diharapkan oleh kita masing-masing. Saya ingin bertanya kepada panjenengan, saya sudah tanya kepada Mas Dion tadi. Mas Dion tadi mengharapkan kondisi ideal untuk bertemu dengan ibunya karena sudah terpisah 3 tahun dengan ibunya. Jadi kan, kalau boleh tahu harapan ideal ke depan itu satu saja, yang detail. Apa kira-kira? Atau nggak punya harapan? Punya kan? Punya dong. Apa Mas? Harapannya yang ideal dan detail. Semoga ibadahnya lebih baik. Ya, kita aminkan. Ya, amin. Saya tanya kepada mbaknya yang pojok sendiri. Ya, dessert stage, kondisi ideal yang ingin Anda harapkan ke depannya satu aja, yang detail. Apa mbaknya? Kaya. Oh. Sekarang saya tanya, apakah yang diinginkan beliau juga menjadi keinginan kita semuanya? Oh iya, berarti mewakili semuanya ini harapannya. Eh, Iya, betul. Rata-rata kalau saya umumkan, tadi kan saya tanya detail. Kalau saya umumkan rata-rata desired state, kondisi ideal yang diharapkan oleh
Kebanyakan orang satu bahagia, betul nggak? Yang kedua kaya, betul? Betul. Yang ketiga apa kira-kira? Masuk surga. Apa lagi kira-kira? Sehat, sukses. Kalau laki-laki, kondisi idealnya pengen naik haji. Apa lagi? Kalau perempuan, banyak uang. Ya? Sekarang saya tanya, kondisi desired state tadi, ideal yang kita harapkan masing-masing, dibandingkan dengan kondisi kita yang saat ini, next mas ya, minta bantuan, yaitu kita berada di posisi present state, kira-kira ya, kondisi sekarang dengan kondisi yang kita harapkan tadi, jauh nggak jaraknya? Jadi kondisi kita sekarang, yang tadi pengennya kaya, dengan kondisi sekarang, jauh nggak jaraknya? Jauh. Yang tadi pengen masuk surga, dengan kelakuan sekarang, jauh nggak jaraknya? Oh jauh. Yang tadi pengennya hidupnya bahagia di kedepannya, dengan kondisi sekarang, jauh nggak kondisinya? Kalau digambarkan berapa persen jauhnya? 2%. 2% jauhnya. Wah berat ini. Mau minta kaya tapi kondisinya 2%. Berarti kalau jembatannya di sini mungkin itu masih. Ayo, coba kita berpikir. Kita kan tadi membahas kondisi harapan di depannya idealnya seperti apa. Pengen kaya, pengen punya uang, pengen hidup enak, ya, pengen punya mobil, pengen punya sepeda motor, pengen punya anak yang sukses, ya, ibadahnya pengen rajin. Itu desire states. Dengan kondisi sekarang, teman-teman tadi bilang jauh nggak tadi? Perkiraan maksimal berapa persen? Maksimal dalam hal-hal tadi. Ada sampai 50%? Ada. Ada yang sampai 70%? Oh, ada. Wes. Ada yang sampai mendekati 90%? Yang ngukur jenengan sendiri bukan saya. Kalau jaraknya masih terlalu jauh, berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Betul ya? Nggak mungkin orang itu pengen kaya, tapi tindakannya sama aja seperti orang-orang yang lainnya. Nggak mungkin pengen ibadahnya kenceng, lebih baik, tapi kondisi sekarang, biasa aja Ustaz, nggak usah terlalu alim Ustaz. Ya kita kan manusia Ustaz ya, jangan so alim deh, biasa aja. Pengennya ibadahnya lebih baik, tapi prisonnya sekarang dia mengatakan, udah cukup saya seperti ini aja. Nggak korelasi. Kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup teman-teman sekalian, ya, maka kita harus memperkirakan sudah berapa persen kita terhadap tujuan atau harapan yang ingin kita capai. Simpelnya gitu. Simpelnya kita gitu. Tadi Mas Dion mengatakan umur 21. Saya umur 21 itu masih kuliah. Umur 22 saya menikah. Umur 21 saya harus meningkatkan level saya. Gimana caranya? Belajar. Gimana caranya belajar? Satu, hal yang saya pelajari adalah public speaking. Berkomunikasi. Akhirnya apa? Saya harus ke Malang, harus ke Surabaya, harus ke Jawa Barat untuk menimba ilmu itu selama saya jadi mahasiswa. Setelah itu dapat, alhamdulillah grade-nya bisa saya manfaatkan untuk kebaikan, termasuk dalam ladang dakwah agama ini. Dengan apa? Public speaking. Jadi kalau seandainya kita memang punya harapan teman-teman sekalian yang ingin kita realisasikan, maka perhatikan jaraknya. Kalau kita merasa kurang, maka jangan standby di situ. Harus ada langkah yang harus dinaikkan. Makanya materi kita the next level harus naik. Apapun panjenengan yang ingin dinaikkan, ya levelnya. Next. Kalau kita ingin perubahan yang ideal, maka ingat pesan Allah di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Perhatikan maknanya baik-baik teman sekalian. Innallaha la yughayyiru ma
Ya, biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perhatikan kalimat jadi. Sesungguhnya pencipta kita yang tahu kita, Allah Subhanahu wa taala tidak merubah keadaan kita suatu kaum sehingga sampai kita sendiri, kaum itu sendiri, mereka mau merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi innernya yang di dalam kita itu harus diubah, kemudian yang di luar, yang zahir itu juga harus diubah. Jadi nggak mungkin kalau seandainya kita itu ingin kaya, tiba-tiba jadi kaya begitu saja tanpa ada wilayah kita yang harus ikhtiar mendalam. Makanya anfusihim itu menunjukkan apa yang bisa kita ubah, yang berada dalam posisi kita. Jangan berharap kita itu bisa lebih baik keadaannya kalau seandainya kita nggak memahami pesan Allah. Jika ingin mendapatkan sesuatu, ubah yang ada di dalam diri kita. Kebiasaan kita, cara komunikasi kita, ya, iman kita, dan yang lain sebagainya. Ini pesan Allah. Jadi needs, ya, change. Jadi butuh perubahan memang untuk mendapatkan desired state. Kondisi ideal di kedepannya tadi. Dan saya pun nggak nyangka berada di posisi ini. Saya yakin juga Mas Didit nggak tak nyangka berada di posisi ini. Yang awalnya berada di pinggir jalan tiba-tiba punya ya, usaha sendiri. Saya pun nggak nyangka teman-teman sekalian, ya, bisa menikah, punya 3 anak, ya, bisa mandiri sejak awal. Itu menjadikan nggak nyangka. Tapi ketika kita tahu hal yang harus kita lakukan, yang kita ubah dalam diri kita, maka Allah akan mempermudah untuk mewujudkan harapan itu. Makanya saya doakan tadi, ya, yang pengen ketemu ibunya semoga segera ditemukan. Yang pengen kaya, saya doakan kekayaannya berkah. Ya, nggak hanya sekedar kaya, karena kalau ada orang kaya nggak berkah, itu kadang stres. Ada nggak orang kaya yang stres? Ada. Dikasih masalah terus sama Allah, ada. Uangnya nggak bisa menyelesaikannya. Padahal ada orang yang biasa saja, cukuplah, tapi tenang, betul kan? Nggak mikirin cicilan. Ada orang yang nggak mikirin cicilan. Di sini ada nggak? Ada ya? Oh, oh, ada. Kalau muda-muda, insya Allah nggak mikirin cicilan ya. Ya. Oh ada. Oh masih ada. Oh, ngapain? Oh ada kreditan ya. Baik. Jadi needs change, butuh perubahan untuk mewujudkan desired state di posisi present state, di posisi kita sekarang untuk kedepannya. Apa itu perubahannya? Salah satunya adalah perubahan pemahaman melalui ilmu pengetahuan sekalian. Sekarang saya tanya, kalau kita ibadah butuh ilmu nggak? Imam Syafi'i dan teman-teman sekalian pernah mengatakan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Kenapa? Karena ibadah bisa salah ketika tanpa ilmu. Benar nggak kalau kita aktivitas sederhana sebagai manusia yang bisa dilakukan oleh orang lain untuk konteks makan, kita juga butuh ilmu? Betul? Betul. Betul nggak? Untuk konteks yang sederhana, yang dimana orang itu juga melakukan dalam hal bekerja, juga butuh ilmu? Betul. Betul nggak? Dalam konteks sederhana, dalam berpakaian, kita juga butuh ilmu? Betul. Ternyata semua aktivitas yang kita lakukan untuk mencapai desired state yang ideal, harapan kita yang baik ke depannya itu tadi butuh yang namanya ilmu. Apakah ilmu itu hanya berada di sekolah? Enggak. Boleh nggak orang tua itu belajar? Boleh. Boleh nggak orang yang bekerja itu belajar? Boleh. Bahkan menjadi sebuah kewajiban untuk belajar, teman-teman sekalian. Maka, the next level yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan ilmu. Ya, harus naik, teman-teman sekalian, ilmunya itu. Karena ilmu itu yang menggerakkan. Bayangkan, teman-teman sekalian,
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjanjikan sebuah hal yang tidak dijanjikan kepada orang yang mengabaikan ilmu. Coba perhatikan. Waman saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Enggak main-main. Nabi kita itu memberitahu kepada kita, siapa saja di antara kita, usianya berapapun, yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, pemahaman yang benar dan baik untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bayangkan teman sekalian, apa Ustadz korelasinya antara ilmu kok bisa orang itu masuk surga, Ustadz? Kita bahas, bukan menurut pendapat saya. Perhatikan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, di situ disebutkan bahwa makna Allah berkaitan dengan hadis tadi memudahkan baginya jalan menuju surga itu ternyata ada 4 makna. Makanya orang yang nambah ilmunya, level ilmunya naik, pemahamannya naik, ya, itu ternyata mendapatkan peluang untuk dimudahkan masuk surganya Allah. Menurut salah seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama dari 4 makna itu, yaitu dimaknai sesuai dengan teks. Apa teksnya tadi? Dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah memudahkan jalan untuk menuju surga. Sekarang saya tanya teman sekalian, sholat kalau nggak ada ilmunya, kemudian ada kesalahan dalam sholat itu, karena kita sudah bahas ihsanul amal kemarin, kira-kira diterima nggak sama Allah? Sholat duhur dilakukan 5 rakaat, diterima nggak sama Allah? Enggak. Makanya ya teman-teman sekalian, kalau seandainya seseorang itu paham ilmu, maka ibadahnya itu akan terjaga. Salah satunya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua, makna dari penjelasan Nabi tadi itu menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah sebab orang mendapatkan, ini yang penting, hidayah. Pernah nggak di saat kita scroll Instagram itu ada reels, kemudian ada talk show atau ada dialog, kemudian ada orang yang bercerita tentang proses hijrahnya. Pernah? Yang selip-selipan gitu. Ya, reels atau YouTube gitu pernah? Dia kadang mencerita, Masya Allah, saya itu mendapatkan hidayah dalam sebuah forum. Entah apa yang saya lakukan sebelumnya mungkin sudah nggak karuan. Tapi ketika saya ada di forum itu, saya merasa tercerahkan bahwa hidup ini memang sebentar. Ketika saya itu punya cita-cita kaya saja tanpa ilmu, maka saya bisa menjadi orang yang bejat. Karena dengan kekayaan itu saya tidak bisa mengelola harta dan saya bisa menggunakan untuk hal-hal yang haram. Tapi subhanallah, ya, ada hal-hal yang membuat saya itu menerima kebaikan. Mungkin ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan dalam suatu majelis. Makanya teman-teman sekalian, ketika kita memahami proses perubahan seseorang itu, apakah tiba-tiba langsung berubah gitu saja? Kan enggak. Ada proses kan? Harus hadir kajian, ya, harus belajar, ya. Kadang dengerin azan kok enak, setelah mempelajari Al-Quran juga kok enak, tenang. Setelah baca Al-Quran kok enak, memahami Al-Quran kok enak, kok melihat orang soleh kok enak, setelah memahami kehidupan ini untuk apa kok enak. Disitulah kadang Allah bukakan satu persatu jalan menuju surganya Allah. Penasaran, belajar lagi. Allah bukakan lagi kesempatan nih, tambah lebar jalannya. Maka teman-teman sekalian, yang kedua makna dari penjelasan Nabi adalah salah satunya adalah ilmu itu menjadi wasilah orang untuk mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, dengan menuntut suatu ilmu itu ternyata mengantarkan pada ilmu-ilmu yang lainnya. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Jadi kalau ada orang yang sudah suka dengan suatu ilmu, biasanya dia tertarik untuk mempelajari ilmu yang lainnya. Betul nggak kira-kira? Pernah merasakan nggak ini? Pernah. Ya, saya guru matematika. Saya coba stimulus seseorang itu dari cara berpikir secara logis. Saya sentuh pemahamannya mereka dengan menyederhanakan sesuatu yang dianggap momok, sulit, matematika bagi kebanyakan pelajar. Saya simpelkan penjelasannya. Walaupun saya nggak pintar, saya cuma menyederhanakan bahasanya agar mudah dipahami. Kemudian ada komentar yang masuk ke dalam saya. Kok ternyata matematika enak ya? Ketika anak itu sudah termindset
awalnya matematika itu sulit, kita sederhanakan kemudian dia dibuka pemahamannya, kok jadi enak ya? Berarti saya yakin anak itu sudah mulai tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Betul nggak kira-kira? Kok enak ya kajiannya ya? Saya tak coba adil lagi deh. Gitu. Kok enak ya bacaan Al-Qur'annya? Dengarkan lagi deh. Kok enak ya ibadah ini ya? Akhirnya ibadah yang lainnya juga dicoba. Maka teman-teman sekalian, penjelasan menurut Ibnu Rajab Al-Hambali yang ketiga adalah ketika kita bisa mempelajari ilmu, maka saya yakin ketertarikan untuk ilmu yang lain itu semakin dicari. Makanya ada istilah yang namanya kutu buku. Apa itu kutu buku? Orang yang suka membaca, ya, yang suka mendapatkan informasi tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat maknanya adalah Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu melewati sirat. Tahu sirat? Pernah lewat sirat? Mau lewat sirat? Rencana? Kapan? Yakin nggak kita bisa melewati sirat? Dengan presented, dengan kondisi kita sekarang, yakin nggak bisa melewati sirat? Sirat itu ada di mana sih sebenarnya? Sirat itu di mana tuh nih? Sirat itu berada di akhirat. Letaknya berada di atas neraka. Jadi kalau ada orang yang melewati sirat, lolos sampai ke ujung sebelahnya, aman nggak dia? Kalau sebelum sampai ujungnya 10% sudah jatuh, selamat nggak kira-kira dia? Selamat nggak? Nggak ada istilahnya. Apa itu? Pengamannya nggak ada ya sirat. Maka teman-teman sekalian ada kebaikan. Jujur, banyak orang yang telah Allah tunjukkan jalan hidupnya yang lebih baik dari kondisi sekarang itu karena mendapatkan wasilah ilmu. Betul nggak kira-kira? Dan bahkan orang itu rela-rela ikut untuk forum, bayarnya mahal hanya untuk mendapatkan. Saya pernah ikut forum teman-teman sekalian. Bayarnya mahal, ya, ratusan ribu, ya. Tapi setelah saya ikuti forum itu, ya, saya merasakan bahwa apa yang saya keluarkan untuk ikut ternyata terlalu murah dengan ilmu yang saya dapatkan. Makanya kalau seandainya ada kesempatan untuk menggali ilmu sesuatu yang belum saya ketahui atau ingin menaikkan level saya tertarik untuk ikut. Saya tertarik untuk ikut. Makanya di sini teman-teman sekalian banyak orang yang sudah mengambil langkah pasti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Bahkan dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat dibandingkan yang lainnya. Saya enggak? Kalau orang berilmu itu ya levelnya naik. Saya enggak? Sekarang kita bandingkan deh. Kerjaan apa yang tenaganya butuh banyak yang dikuras saat ini? Apa? Bangunan. Betul. Sekarang, oke, kita konteksnya bangunan. Berapa gaji per hari tukang bangunan di Jember? 80 sampai 100. Tenaganya itu dikeluarkan mulai dari jam berapa? Jam 7 lah misalkan. Sampai jam berapa? Misalkan sampai jam 3 atau jam 4. Ya, jam 5. Lembur. Normalnya biasanya selesai maksimal jam 4. Jam 7 sampai jam 4. Berapa jam itu? Berapa jam? 9. Biasanya normalnya 8 jam. Oke lah, anggap 8 atau 9 jam. Gajinya 80.000. Tenaganya banyak nggak yang dikuras? Capek nggak? Orang yang awalnya tidak terbiasa bekerja di bangunan, kemudian nyoba satu hari bekerja 8 jam satu hari, digaji 80.000, apa yang terjadi? Punggungnya, aduh, oh kayak tengah. Itu bahasa apa, Mas Rijus? Oh bahasa bahasa Timur ya, bahasa Madiro. Sakit punggung ini.
Ya, ya, Jeremy, linu-linu semua, nggak biasa. Kalau orang tidak biasa, biasanya langsung drop, betul kan ya? Nggak wes ya. Sekarang kita cek, tahu dosen ngajar satu kali SKS mungkin 50 menit. Kalau 20 SKS, misalkan 100 menit. Sekali ngajar, berapa kira-kira? Misalkan dosen yang sudah PNS, S2, lebih nggak dari yang tukang bangunan? Lebih? Padahal durasinya cuma 100 menit. Nggak sampai 2 jam. Sekarang saya tanya, dari ilustrasi itu, ini bukan untuk mengecilkan tukang bangunan atau membanggakan dosennya. Bukan, itu sebenarnya sudah masing-masing. Cuma dalam konteks fakta, kita membandingkan tentang ilmunya. Bahwa ternyata kadang Allah itu menaikkan derajat orang yang berilmu beberapa derajat tingkatan dibandingkan yang lainnya. Betul? Betul. Jadi tukang beca, mohon maaf ini. Capek nggak? Capek. Dibandingkan ojek online, capean mana? Tenaganya lebih besar mana? Beca. Walaupun jarak tempuhnya juga bergantung dan mempengaruhi. Tapi yang didapatkan lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan tukang ojek? Rata-rata. Lebih sedikit sekarang. Tapi ini bukan bermaksud untuk mengecilkan. Ya, siapa tahu dia punya rezeki yang lain kan ya. Cuma dalam konteks ini, kita melihat bahwa ternyata Allah itu kadang meninggikan derajat orang-orang yang punya pengetahuan, berilmu. Ya. Sekarang saya tanya, ada yang kenal siapa namanya? Siapa? Ayo Mas. Namanya lupa. Mas Didit siapa namanya? Lupa. Mas Guntur siapa namanya? Mas Jus. Oh iya, itu produknya Nikuba. Apa Mas? Siapa namanya? Berita ini sempat headline beberapa hari, betul ya? Betul ya. Apa temuannya? Ya, salah satunya kalau dilihat dari gambar ini apa? Nikuba. Singkatan dari, kepanjangan dari Niku Banyu. Maksudnya Nikuba itu Niku Banyu. Itu air gitu lah. Kalau dalam bahasa Jawa. Ilmu ini sampai nggak ke luar negeri? Orangnya juga ikut nggak kira-kira? Ikut. Dapat keuntungan nggak kira-kira? Dapat. Siapa namanya? Iya, namanya adalah Arianto Misel. Ya, Arianto Misel. Dia dari Cirebon. Ya, ada nggak orang yang meremehkan temuannya? Banyak. Ada nggak orang yang menghargai temuannya? Ada. Oke. Ternyata teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya sebuah berita, salah satu aja deh, ya, dari kabar Cirebon. Disebutkan bahwa ternyata diabaikan di Indonesia, Arianto Misel ke Italia untuk kembangkan Nikuba untuk Ferrari dan Ducati. Kalau seandainya sudah melihat dua nama itu, Ferrari dan Ducati, yang terbesit apa kira-kira? Mahal, mewah, bagus ya. Wes pokoknya keren, gitu lah sebagainya. Bayangkan, orang Cirebon bisa ke Italia, luar biasa. Karena orangnya atau karena ilmunya? Ilmunya, makanya saya tekankan apa yang Allah sampaikan tadi, ya, menaikkan derajat orang-orang yang paham dibandingkan orang yang belum paham, itu memang Allah naikkan derajatnya. Salah satunya yang nyata adalah ilmu pengetahuannya itu dibayar lebih oleh orang yang menghargai apa yang ia temukan. Betul nggak? Betul, Nikuba, nggak nyangka. Apakah produknya sudah dipakai oleh sebagian orang Indonesia? Sudah, sudah. TNI sudah pakai, ya, sudah pakai. Ya, ternyata teman-teman sekalian, oke, kita lihat produk yang lainnya, Den. Nah, ini Arianto Misel. Nemuin semua. Apa ya? Alar, pemadam, kebakaran ringan, organik semuanya ya. Nggak ada bahan lain. Kimia? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa kulit singkong bisa buat pemadam api? Di dalam kulit singkong itu mengandung namanya potasium sitrat. Nah ini ilmunya. Potasium sitrat itu untuk melawan api. Oke.
Nah ini kalau diaplikasikan, sistem kerjanya juga bukan menutup oksigen, memutus mata rantai reaksi pembakaran. Iya. Termasuk itu juga. Ya, sama ini. Apa itu Pak? Ini pemadam juga, cuman saya bikin yang sistem lempar. Sebentar. Iya. Jadi, oh ini apa nih? Kayak styrofoam. Nah, ini dibungkus sama styrofoam. Oke, busa. Busa ya, busa. Oke. Terus ini plastik. Ini plastik pengikat aja. Plastik mengikat. Terus kemudian Nanti begitu ini pasti TKP ada kebakaran kita lempar. dalamnya ada Itu serbuk kulit singkong. kulit singkong juga. Kulit singkong juga. Dilempar dia akan meledak hitungan menit. Oh, bisa meledak? Karena kan ini sumbu petasan. Oh, dikasih Dalamnya petasan mercon. Oh, jadi buat menyebarkan Iya. itu tadi. Bubuknya murni kulit singkong. Kulit singkong. Enggak ada kimia yang lain. 99% Kulit singkong. kulit singkong. 1% itu karena Iya, iya. percepat reaksi dan sebagainya. Yang antum anti gumpalnya bukan harus Oh iya, iya. Dijual Pak. Terus saya lihat ada ini. Ini patennya udah saya jual ke Jepang. Paketnya dijual di Jepang. Patennya dijual di Jepang. Ya, Indonesia nggak ada yang terima. Nah, kan itu enggak. Barang ini bagusnya nggak terima. Karena Ya karena kalau ada barang murah kan nggak mau pemerintah kita. berapa ya? Harganya cuma 200.000. Kalau yang akar biasa yang beli itu berapa? Itu sampai 275 sampai 300 ribu. ribu. Ini 200.000. 200.000. Kurang lebih setengahnya lah itu. Kita coba ya. Pak. Siap. Kita lihat saudara bagaimana kemudian kulit singkong ini bisa memadamkan api yang cukup besar nanti. Iya, besar. Ada apa namanya taman kosong di sana, ada kebun kosong, nanti bisa kita akan coba ke sana. Kita akan lihat sudah bagaimana kemudian Siap. dan juga kita akan coba untuk melakukan uji Saya juga awalnya nggak percaya, bisa kulit singkong itu diolah jadi apa nih? Oke, kita cek. Udah, sabar dulu, sabar. Panjang teman. Jadi serbuknya itu memutus rantai reaksi pembakaran. Iya. Dan ini sisa-sisa, ini sisa-sisa pembungkus. Itu serbuk itu kalau buat pupuk kebun itu sangat subur sekali. Nah, bau singkong banget. Langsung gila, sudah makanya tadi tentu Anda juga melihat. Saya akan ulangi sedikit lagi sudah. Sekali lagi saya akan ulangi bagaimana kemudian proses pembakaran dan kemudian dilempar lagi bola untuk Pemadam. Itu saya kasih merek Anaru. bola pemadam. Dan sekarang kita akan coba untuk menggunakan yang satu ini sudah. Sekarang kita lihat aparnya. Tidak aman, Pak. Aman. Termasuk asapnya juga. Ya, nggak bahaya, nggak perih. Biasanya yang konvensional itu perih di mata. Ya, betul. Dan di sini masih ada ya? Iya. Saya lihat di sini masih ada sudah. Jadi memang dari sini masih ada pun, tapi apinya sudah mati. Oke, sekarang saya tanya, dari ilustrasi film ini, betul nggak bahwa ilmu seseorang itu menaikkan derajatnya? Betul. Berapa harganya tadi? Nah, ternyata setelah saya baca berita full teman-teman sekalian, ternyata hak patennya itu senilai sekitar 350 juta. Dibeli oleh luar negeri. Hak patennya. Dibeli seharga berapa? Kira-kira bisa dibeli rumah nggak ini? Dapat rumah, mobil, masih bisa nggak kira-kira? Oh, masih bisa. Dalam hal yang nyata teman-teman sekalian, Allah itu memang menaikkan derajat orang-orang yang berilmu. Dan saya nggak nyangka kalau kulit singkong biasanya ini ngulit buah ya, buangnya kayak ternyata mengandung zat kimia ketika itu dijadikan serbuk bisa memutus rantai reaksi pembakaran dalam reaksi kimia. Nah, ini keren ini orang ini ya. Kan simple Ustadz kalau cuma sama tong pakai air itu selesai. Kita mikirnya gitu. Cuma ini berkaitan dengan saintis.
sesuatu yang bisa simple ketika kondisi air itu tidak ada, ya. Jadi menjadi sebuah alternatif. Inilah fakta bahwa apa yang disampaikan Allah itu benar. Orang yang berilmu dan mau belajar lebih dan lebih, Allah naikkan, teman-teman sekalian. Levelnya itu naik otomatis. Next, Mas minta tolong. Oke, kita naikkan gitu. Kalau orang itu, teman-teman sekalian, mengabaikan, ya, ilmu, makanya tadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Kejadiannya kayak gini, teman-teman sekalian. Lihat ini. Berapa anak yang memperagakan sholat seperti ini? Nah, kacau, teman-teman sekalian. Kacau. Apa yang ia lihat dari permainannya yang ia mainkan dipraktikkan ke sholat, kacau jadinya. Karena itu apa? Kalau kita lihat dari jarak sholatnya itu terjadi pada waktu COVID ya, kemungkinan ya. Iya. Susah. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, jadi kenapa kadang Allah itu menaikkan derajat orang-orang yang berilmu? Karena memang faktanya begitu. Dia akan dapatkan materi bisa jadi lebih banyak dibandingkan yang lain, tapi lebih-lebih dia bisa mengantarkan kepada sesuatu yang baik dan benar untuk dirinya bisa selamat dunia dan akhirat. Agar tidak terjadi seperti ini. Kasus-kasus seperti ini, apakah banyak teman-teman sekalian? Tujuannya untuk apa sih? Olahraga. Coba kita cek. Naik level ke usianya yang di atas ini, kalau menurut panjenengan yang muslim, saya tanya, ini sebuah penghinaan nggak kira-kira? Penghinaan, teman sekalian. Ya. Oh, ini korelasinya ya. Jadi ketika seseorang itu tidak memahami konteks ilmu yang benar, kacau. Dalam hal ibadah kacau. Makanya jangan ya melakukan banyak ibadah sebelum tahu ilmunya. Makanya ada istilah al ilmu qabla amal. Berilmulah Anda sebelum menjalankan perbuatan itu. Ya. Dalam konteks yang lain, perempuannya ikut-ikut deh. Dah ingat. Ini konteksnya, oke. Kalau konteks ini, anak kecil ini, saya yakin mungkin karena mereka usil, ya, tidak bisa membedakan benar dan salah, karena mereka masih dalam proses untuk mumayyiz, membedakan yang baik dan yang. Tapi kalau ini sudah balik nggak? Ini sudah balik nggak kira-kira? Sudah balik. Lain kayak gitu. Apalagi didokumentasikan. Setelah didokumentasikan, diupload. Tujuannya untuk apa sih? Viral. Setelah ingin viral, dapat apa sih? Dapat followers, ya, ingin terkenal dan lain sebagainya. Makanya teman-teman sekalian, ketika level seseorang itu dinaikkan melalui ilmu pengetahuannya, perbuatannya itu satu persatu akan ditata, ya. Tapi ada sebuah pertanyaan kadang, mengapa banyak orang yang ketika sudah mendapatkan ilmu tapi tidak bisa merubah perilakunya? Tahu kalau itu salah tapi tetap dilakukan. Kenapa kira-kira? Apa Mas? Tidak ada niat. Apa lagi? Cakep. Betul. Karena ilmu yang ia pelajari tidak diniatkan karena Allah dalam proses pencariannya. Dan yang kedua, ilmu yang ia dapatkan hanya sekedar sampai di sini. Tanpa berimplementasi pada perbuatannya. Maka hal-hal seperti itu mudah terjadi, teman-teman sekalian. Makanya kita selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita mengkaji ilmu, belajar tentang Islam, apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Ada doanya di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Apa itu ilman nafi'ah? Ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang kira-kira bisa kita pahami, setelah itu bisa kita manfaatkan untuk diri kita minimal dan terlebih-lebih orang lain. Warizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Dan kita juga berharap rezeki yang baik, ya, yang halal dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
the next level yang ingin saya tekankan, yuk kayak naikkan level. Kalau Anda sebagai seorang suami, jangan malu untuk belajar tentang memimpin rumah tangga yang baik dan benar seperti apa. Jika posisi panjenengan sebagai seorang istri, jangan malu untuk belajar bagaimana caranya untuk menjadi istri yang baik, yang benar sesuai dalam pandangan Islam. Jika belum berumah tangga, maka jadilah seorang individu yang baik. Bagaimana caranya ke depannya bisa bermanfaat untuk orang lain, teman-teman sekalian. Ya, maka dalam konteks ini, ilmu itu akan berkorelasi dengan iman seseorang. Tidak bisa dipisahkan. Jadi ilmu itu akan berkorelasi dengan iman seseorang. Kalau ilmunya tinggi tapi nggak punya iman, bisa nggak orang itu kira-kira melakukan tindak kriminal? Ilmunya tinggi tapi imannya lemah, bisa nggak kira-kira terjerumus pada sesuatu yang dilarang sama Allah? Bisa teman sekalian. Jadi yang kedua, selain upgrade ilmu pengetahuannya, maka level yang harus dinaikkan juga level imannya teman-teman sekalian. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dinaikkan. Maka teman-teman sekalian, saya akan ungkapkan bahwa kadang orang itu pengen tahu what, apa. Jarang ada orang yang tanya why. Contoh misalkan, apa itu puasa? Puasa adalah menahan rasa lapar dan rasa haus dan semua yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Sudah bisa dijelaskan. Oh ya, setelah paham, kok nggak puasa? Nah, kan bingung kan ya? Kan kita tahu puasa. Makanya kebanyakan orang itu hanya tanya what, kadang nggak tanya why. Puasa sudah tahu puasa itu apa, tapi nggak tahu kenapa ya saya sudah disuruh puasa. What is pray? Apa itu sholat? Sholat itu adalah ibadah yang wajib yang dilakukan oleh seorang muslimah satu hari 5 waktu minimal. Oh, caranya gimana? Samganya. Paham nggak sholat? Paham. Kok nggak sholat? Sibuk mas, sibuk. Nanti aja deh, titip temen. Bisa seperti itu? Bisa. Nggak bisa teman-teman sekalian. Tapi orang itu jarang menanyakan why. Kenapa saya harus sholat gitu loh. Proses berpikirnya jika ingin naik levelnya, maka jangan hanya tanya what, tapi coba tanyalah why. Ketika pertanyaan why itu terjawab dengan proses berpikir yang cemerlang, saya yakin ada hal apapun yang menghambat untuk melaksanakan puasa, sholat, dan yang lain sebagainya yang ia tidak tahu sebelumnya, tidak akan masalah. Saya harus lakukan yang wajib dulu, teman sekalian. Maka ini teman sekalian, ini apa ya? Gambar apa ini? Roti. Ya, saya kasih nama rotinya roti kebetulan. Roti apa? Perhatikan kisah saya. Ada seorang ustadz yang pernah menyampaikan kepada saya, roti ini adalah roti kebetulan. Maksudnya gimana? Suatu ketika terjadi sebuah gempa di suatu daerah. Ibu-ibu waktu itu di dapur sedang membuat adonan kue. Ketika adonannya itu sedang disiapkan, gempa terjadi. Namanya orang gempa ya. Kira-kira tetap atau keluar dari rumahnya? Keluar. Padahal sudah telur ada, mentega ada, alat-alat mixer dan lain sebagainya sudah disiapkan, tepung juga sudah ada, wadahnya juga sudah ada ya. Kemudian gempa pertama kali terdengar. Namanya orang normal lari. Ibu itu lari juga. Barang-barangnya ditinggal. Tiba-tiba teman-teman sekalian, tepung yang berada di loyang itu ya, di wadah itu ya, tidak sengaja terjatuh telur. Jadi ketika gempa itu telurnya pecah. Isinya masuk ke dalam wadah, kulitnya keluar wadah. Gempa susulan terjadi. Ya, tiba-tiba ya, mixernya nyala. Mixernya nyala. Gempa berhenti, mixernya berhenti. Ya. Dan di situ sudah ada cetakan, gempa susulan terjadi yang ketiga. Tiba-tiba tumpah ruah. Ya, ternyata tumpahnya kepada cetakan-cetakan kue. Apa yang terjadi? Gempa susulan yang keempat menyusul. Kemudian tiba-tiba kompornya nyala. Ya, oven yang sudah di situ sudah mulai panas. Gempa susulan berikutnya terjadi. Tiba-tiba loyang yang tadi berisi adonan kue dengan cetakannya masuk.
Ketika sudah aman, ibu itu balik ke dapurnya. Tiba-tiba bau harum. Ternyata setelah ibu balik dicek, loh, kok ada kue jadi. Makanya disebut dengan roti kebetulan. Pertanyaan saya, siapa yang percaya dengan cerita saya? Enggak, karena memang enggak nyata. Artinya teman-teman sekalian, ini berkonotasi atau berkorelasi dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Gak mungkin kalau seandainya kita ingin menikmati roti, tiba-tiba terjadi seperti itu. Mungkin nggak? Gak mungkin sama sekali. Termasuk adanya dunia, kita, dan seisinya. Ada begitu saja? Gak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Paham maksud saya? Kalau mau roti, ya dibuat. Adanya dunia, kita pasti ada yang menciptakan. Siapa? Makanya teman sekalian, bukan hanya what, tapi why. Saya mengilustrasikan ini menunjukkan bahwa kalau ada yang mengatakan dunia itu terjadi begitu saja, kita hidup bebas dan sebagainya, salah. Salah. Allah yang ciptakan kita, teman-teman sekalian. Dari ilustrasi ini paham ya? Gak ada sesuatunya yang tiba-tiba kebetulan ada, gak ada. Pasti Allah menciptakan. Maka untuk menjawabnya teman-teman itu, agar ilmunya naik, imannya naik, maka teman-teman harus menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, dari mana kita berasal? Teman-teman harus selesai dulu pertanyaan ini. Oh iya ya. Orang yang memahami kalau dia adalah ciptaan Allah, maka dia akan merasa diawasi oleh Allah. Tapi kalau orang dalam menjawabnya dia hanya bisa keluar dari lisan, tapi tidak dipikirkan secara mendalam, apalagi cemerlang, saya yakin dia tidak benar-benar paham kalau dia diciptakan sama Allah. Buktinya dia nggak mau diatur sama Allah. Dia paham siapa pencipta Allah. Mau nggak Allah ngatur kamu? Enggak, nanti aja deh. Nanti aja deh. Sibuk saya masih lain sebagainya. Simple. Kalau pertanyaan ini dijawab dengan proses berpikir yang cemerlang, saya yakin akan ada perubahan level di situ. Ini ada film, coba dicek, diputar mas. Ya, coba kita cek. Bener nggak? Kalau seandainya, coba perhatikan teman-teman sekalian. Kita di situ. Kita yang merasa kaya, kita yang merasa tinggi, kita yang merasa pinter. Setelah ditarik dari sudut pandang, beberapa meter saja sudah kelihatan kecil, nggak kelihatan. Itu manusia yang sombongnya minta ampun, ya, sombongnya luar biasa, nggak kelihatan dia. Dia merasa tinggi, jabatannya bisa mempengaruhi yang lain, nggak kelihatan. Allahu Akbar. Nggak mungkin. Sesuatu yang Allah ciptakan di sini nggak mungkin, ya. Dibantah dengan sesuatu yang lain. Tiba-tiba ada nggak? Di antara planet masih ada planet yang lebih besar, planet yang lebih besar, planet yang lebih besar. Kita di sini. Apa kita kelihatan dari sini? Kecil kan? Kecil mas ya. ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Dari film tadi, sempat nggak ada pikiran sesuatu? Jadi sambil ngelihat ada sesuatu yang dipikirkan gitu. Apa yang dipikirkan banyak nih? Teman sekalian, kalau kita melihat tadi, saya pun berpikir ya Allah, yang kita banggakan, wajah yang kita banggakan, harta yang kita banggakan, rumah yang kita banggakan, kesombongan yang kita banggakan, kedudukan yang kita banggakan, hilang nggak kalau itu? Kecil banget. Makanya saya katakan kalau pertanyaan ini dijawab dengan proses berpikir cemerlang, saya yakin ada perubahan dalam diri kita. Karena apa? Karena saya berubahnya dulu ketika merenungkan tujuan hidup saya ini sebenarnya untuk apa ya? Apakah hanya untuk membuktikan kita sukses kepada orang lain? Enggak. Apakah hanya untuk memumpuk harta yang kita banggakan dengan jumlah yang sangat banyak? Enggak juga. Apa ya tujuan hidupnya? Kadang saya mikir, saya paham kalau saya ini hamba Allah. Maka tugas kita hanya mengabdi kepada Allah, menjalankan sesuai dengan apa yang Allah tentukan pada kita. Karena apa? Karena kita itu nanti juga akan kembali kepada Allah. Udah nggak kepikiran anak tadi, udah ya? Itu yang disampaikan Allah. Wa ummihi wa abi. Kita nggak ingat orang tua kita di mana ya? Lalu kita nyelamatkan diri kita sendiri. Mana bapak kita yang nggak ingat? Anak kita yang kita cintai pun nggak ingat. Pasangan kita nggak ingat. Surat tanah yang kita miliki nggak ingat. Ingat teman-teman. Ketika semua itu sudah kita renungkan, maka langkah pastinya silakan melangkah untuk berbuat lebih baik. Jangan menunda. Nanti aja Ustadz umur 30. Nggak bisa teman-teman sekalian. Maka saya ulangi, ketika 3 pertanyaan sederhana ini tapi dipikirkan dan dijawab dengan cemerlang, saya yakin Anda itu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah mewujudkannya. Makanya teman-teman sekalian, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Beberapa menit saya lanjutkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan Ibnu Majah menyampaikan bahwa sesungguhnya, silakan nanti direnungkannya, dunia itu diberikan kepada 4 orang. Yang pertama, seorang hamba yang diberikan ilmu dan harta. Sekarang saya tanya, pengen nggak dikasih ilmu yang baik sama Allah, sehingga dengan ilmu itu kita bisa belajar lagi, meningkatkan kualitas diri kita? Pengen nggak? Kemudian dikasih titipan harta yang cukup sama Allah. Pengen nggak Irin? Pengen, ya. Kemudian dengan ilmu dan harta itu Nabi menyampaikan, ya, orang yang punya kriteria pertama dikasih ilmu sama Allah, kemudian dititipi harta yang cukup sama Allah, kemudian ada lanjutannya, dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya, sehingga dia paham harta ini harus dikeluarkan sekian, harta ini untuk membantu sekian, harta ini haram, harus dibuang, harta yang halal harus diambil. Dengannya ia menyambung silaturahmi. Pernah bahas kita? Karena itu wajib, dan mengetahui hak-hak Allah dalam ilmu dan hartanya, orang tersebut kedudukannya paling baik teman-teman sekalian. Siapa yang ingin kriteria pertama angkat tangan? Dikit ya? Wah, oh ya, jangan malu-malu ya. Kemudian yang kedua, Nabi menjelaskan, perhatikan ya. Seorang hamba yang Allah berikan ilmu padanya, namun tidak diberikan harta yang cukup, dengan niatnya yang jujur, ia berkata seandainya dia punya angan-angan, dia dikasih ilmu, tapi hartanya beda dengan yang level pertama. Dia punya angan-angan, seandainya aku memiliki harta. Nah ini kan harapan kita ya tadi ya. Aku pasti akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh si dia yang punya harta. Jadi kalau dia itu rajin sedekah, suatu saat kalau saya punya harta, saya ingin sedekah. Ia dengan niat itu, maka pahalanya
keduanya akan sama. Walaupun dia sebenarnya nggak punya harta yang seperti level kedua. Paham maksud saya? Kalau level pertama, dia itu bisa langsung mewujudkan. Kalau yang level kedua ini, dia punya ilmu yang bermanfaat, tapi nggak harta. Tapi dia punya ketertarikan untuk bersedekah kebaikan seperti orang-orang yang tadi dikasih harta sama Allah. Sempat ngelihat ada orang yang kadang sedekah, kita pengen sedekah itu ada, ya. Ternyata pahala keduanya sama. Kemudian yang ketiga, next. Yang ketiga, Nabi mengatakan, perhatikan kita termasuk kriteria yang mana? Seorang hamba yang Allah titipkan dan berikan harta padanya yang cukup untuk memenuhi kehidupannya, namun tidak diberikan ilmu. Perhatikan konsekuensinya. Lalu ia tidak dapat mengatur hartanya karena tidak paham ilmunya, termasuk dari mana asal harta itu, ya, hanya sekedar dapat harta itu, tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya, sehingga digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan Allah, tidak menyambung silaturahmi dengannya, dia juga tidak paham tentang ilmu bagaimana cara mengatur hubungan silaturahim dengan saudaranya, tidak mengetahui hak Allah terhadap keduanya, kedudukan orang tersebut adalah orang yang... Sekarang saya tanya, dari ketiga level ini, pengen level yang mana? Itu harapan. Kenyataannya? Kenyataannya? Insya Allah 2 apa 3? Mau nggak 3? Mau 2? Ingat ya, diberikan dunia itu kepada berapa orang? 4. Ini masih berapa? Masih 3. Ya, masih 3. Yang keempat kata Nabi, seorang hamba yang tidak Allah berikan harta dan tidak juga diberikan ilmu, ya. Coba perhatikan, ya. Seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Ia berniat seperti itu dan keduanya sama dan dapat mendapatkan dosa sama seperti yang ini. Ya. Ya. Yang paling parah yang mana sebenarnya? 4. Yang mending? Yang mending? 3 apa 2? Yang sesuai dengan kondisi kita? 2. Insya Allah. Mau nggak dinaikkan derajatnya ke 1? Mau. Amanah nggak kira-kira? Insya Allah. Makanya teman-teman sekalian, saya ingin ya Anda fokus, jangan mainan HP. Coba ambil pelajaran dari orang ini. Orang ini sudah meninggal, tapi coba perhatikan. Where are you at now with your wife? What's happened to you? أنا this point in my Ini almarhum Ali Banat, dia dari Australia. and gives it يعني الحمد لله by Allah we found and cancer throughout my body Dia diuji oleh Allah dengan penyakit kanker. and I've changed my whole life to sort of help with it. Why do you call it a gift? And alhamdulillah it's a gift because and it's a gift because and Allah's given me a chance to change. What has having cancer? What has it opened your eyes to? Yeah, it's unlike everything in life, and even the smallest gift, like and breathing fresh air. Do you feel like you used to take that for granted before? How long have you had cancer? 4 months now. Ali was diagnosed with stage 4 cancer and given only 7 months to live. Upon finding the news, he immediately sold his successful business and was forced to reconsider the lavish lifestyle he was accustomed to. Everything was to change. Ali, what was your reaction when you came to know you had cancer? I got rid of my cars, got rid of my watches,
even my clothes, I took them with me overseas and I gave them to a lot of people up there. I wanted to try to leave this world without any. How these people would love to be there. People would love to own it. People would love to drive it. All of they're going for the wrong goals. And you realize that when you get sick and someone tells you you haven't got long to live, you realize all this stuff does not benefit us in any way. So what's the value of this in your heart? This is worth one pair of thongs for a little African child with no thongs. Wallahi, it's worth more than me to see him smile with a pair of thongs than own one of these. Wallah al-Azim. Ali has since dedicated the remainder of his life and wealth to helping those who are far less fortunate than him. After an emotional journey to Africa, Ali has established a charity titled Muslims Around the World Project. The organisation wasted no time in the construction of a masjid and a school in Africa to serve as an ongoing charity for him when he finally has to depart this world. Well, all started from when I went to the cemetery when my brother had the same, that his cancer passed away. And I was at the cemetery and I was just thinking to myself, you know, after you go, there's nothing. There's no one there for you. No mother, no father, no brother, no sister, except for your deeds. Even your money is not going to be there for you. The only thing that's going to be there for you is a sadaqah. And that's the only thing that's going to help you gradually through your time in the grave till you get to the ultimate destination. Wanted to make a little video clip for all the followers that have supported me from day one and come on this journey with me since day one. Following all you guys, and inshallah you continue to support me and the rest of you, inshallah. Well, the first thing is a little piece of advice to the brothers and sisters. As you see with this life ahead, because like the body in the head, everything comes in that. SubhanAllah, a lot of people dream of when I was sick. They'll send you messages, brother, you're guaranteed paradise, brother, you. Brother, you've done so much for the community, for the ummah. SubhanAllah, this. It's not worth just a simple blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, like waking up in the morning and being able to walk to the bathroom by yourself. So these things slowly got stripped away from me during the last of my life comes in that. Wallahi, some of us don't get that chance from Allah subhanahu wa ta'ala to know when we're going to pass away. Some of us, and a lot of us, just passed away suddenly. We've heard many stories where brothers and sisters have died in clubs or overdosed, whatever it is, subhanAllah. So during your life, brothers and sisters, just try to have a goal, try to have a plan, try to have a project that you work towards. Even if it's not you personally doing it and you're funding someone else's projects, just do something, because Allah, you're going to need it on the day of judgment. And for the brothers and sisters that are chasing this life, well, my advice to you guys is this life is becoming, before we used to say 5 years ago, 10 years ago, certain things were happening. Now it's every month things are changing. And all are following our desires more than we're following Islam today. We just got to be careful, because Allah's not a joke anymore. Our kids are getting affected, everyone's getting affected. Allah, sometimes I used to just sit on my bed and cry, because I just wanted that support from people, and
And then Allah subhanahu wa ta'ala brings you people that you've never thought they'll be a part of your life or friends or you didn't even know that existed. When I used to travel, I used to meet certain people. A lot of them actually went out of their way to come all the way from Dubai or Di skip aja. Oke, baik teman-teman sekalian. Ali Banat meninggal ya, sudah ya. Kira-kira kalau dilihat dari cuplikan video ini, kaya nggak? Apa yang saja yang Allah berikan kepadanya? Mobil ada? Rumah? Ada. Dari mana tadi dia? Australia. Kadang dia dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kejadian yang di luar ekspektasinya. Apa? Cancer. Kanker, teman-teman sekalian. Dari kanker itu dia berusaha untuk memahami konteks kehidupannya dan dia sudah mulai mengenal Allah kembali. Ketika dia mengenal Allah, ternyata apa yang ia miliki sampai saat ini jika tidak dimanfaatkan, maka akan sia-sia. Kira-kira meninggalnya husnul atau su'ul? Husnul khatimah. Maka teman-teman sekalian, di pertemuan kita yang ke-8 ini, ya mukallibal qulub, saya berdoa kepada Allah yang membolehkan hati kita, sabbit qulubana. Semoga hati-hati kita yang ada di sini, termasuk peserta yang ada di Zoom, Allah kukuhkan. Allah berikan, tanamkan kecintaan kepada Islam, kepada Allah, dan seluruh aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya yang bisa membawa kehidupan yang baik untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat ilustrasi gambar ini teman-teman sekalian, itu menggambarkan apa yang tadi kita bahas dari hadis itu. Posisi pertama, orang yang berada di atas tumpukan apa? Uang. Posisi kedua, orang yang berada di tumpukan ilmu atau buku. Dengan simbol buku maksudnya pengetahuan. Tumpukan orang yang ketiga, apa di situ? Ilmu dan harta. Sedangkan yang keempat, sama sekali dia tidak bertumpu pada sesuatu. Kalau objeknya adalah pemandangan, teman-teman sekalian, nomor berapa yang kira-kira paling ideal untuk melihat pemandangan yang bagus? Nomor berapa? 3. Yang paling bisa jernih memandang pemandangan itu adalah posisi yang ketiga. Nomor 1 yang dititipi harta, tapi tidak dengan ilmu, bisa melihat pemandangan dengan baik? Tidak. Nomor 2 yang hanya bertumbuh pada ilmu, bisa melihat pemandangan dengan baik? Kurang. Nomor 4 bisa melihat pemandangan? Sama-sama. Menggambarkan posisi itu tadi teman-teman sekalian. Ali Banat berpesan, ya, bahwa ternyata semua harta itu tidak akan berbuah kecuali diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan ya, semoga pertemuan ke-8 ini semakin membuka hati saya pribadi, pikiran saya pribadi, dan khususnya untuk panjenengan semuanya. Semoga Allah rahmati kita. Allah alam bisawab. Semoga karyawan Grand dan ownernya naik level ke lebih baik dengan ini. Itu saja yang bisa kita bahas. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan? Ada yang masuk ke dalam hati kita? Kepikiran kita? Punya komitmen untuk lebih baik ke depannya? Insya Allah, semoga Allah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah kita sambung di luar, boleh ya. Kita tutup forum kita. Dari saya, mohon maaf selebihnya kalau seandainya dalam penyampaian ada kesalahan. Selebihnya apa yang baik itu semata-mata Allah sayang sama kita semuanya. Saya kembalikan kepada Mas Rijus. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.